Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Perkenalkan, nama saya Keisha Maulidia Rabani dengan NIM C1C025095 dari program studi S1 Akuntansi kelas R11. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi ke-10 dari mata kuliah perpajakan 1, yaitu perhitungan pajak, depresiasi, dan amortisasi, dengan dosen pengampu Ibu Nyimas Dian Masyara dan Bapak Wirmi Eka Putra. Baik, memasuki latar belakang, jadi pajak adalah sumber utama penerimaan negara yang berfungsi untuk pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik atau infrastruktur. Dan perhitungan pajak dipengaruhi oleh laporan keuangan, depresiasi, dan amortisasi yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Kesalahan perhitungan akan mengakibatkan risiko sanksi pajak. Baik, dasar pengenaan pajak atau PKP. PKP Dasar pengenaan pajak penghasilan (PPh) merupakan landasan utama dalam menentukan besarnya pajak yang berutang bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap atau BUT. Dasar yang digunakan adalah penghasilan kena pajak atau PKP, yaitu penghasilan neto yang telah dikurangi biaya-biaya yang dikenakan. Sementara itu, wajib pajak luar negeri umumnya menggunakan penghasilan bruto sebagai dasar pengenaan pajaknya. Perhitungan PKP dihitung berdasarkan penghasilan neto. Untuk wajib pajak orang pribadi, PKP diperoleh dari penghasilan neto yang dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Sedangkan untuk wajib pajak badan, PKP langsung berasal dari penghasilan neto tanpa pengurangan PTKP. Perhitungan ini didasarkan pada pencatatan seluruh penghasilan dan biaya yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Ketentuan pembukuan, dasar perhitungan pajak, pencatatan atau pembukuan harus dilakukan dengan itikat baik dan mencerminkan kondisi usaha yang sebenarnya. Pembukuan wajib pajak diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, dan mata uang rupiah. Selain itu, bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia atau bahasa asing yang telah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan. Metode pembukuan sendiri digunakan untuk menentukan penghasilan neto melalui pencatatan transaksi secara sistematis. Pembukuan menghasilkan laporan keuangan seperti neraca dan laporan laba rugi. Metode ini umumnya digunakan oleh wajib pajak dan wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, dengan penghasilan neto dihitung dari penghasilan bruto dikurangi biaya yang diperkenankan. Biaya dalam perpajakan dapat menentukan penghasilan neto. Terdapat biaya yang dapat dan tidak dapat dikurangkan. Biaya yang dapat dikurangkan adalah biaya yang berkaitan dengan kegiatan usaha, seperti gaji operasional, bunga, serta penyusutan dan amortisasi. Sebaliknya, biaya yang seperti pembagian laba, kepentingan pribadi, pajak penghasilan, dan sanksi yang perpajakan yang tidak diperkenakan sebagai pengurangan karena tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. NPPN dan PTKP atau norma perhitungan penghasilan neto dan penghasilan tidak kena pajak. Selain menggunakan metode pembukuan, penghasilan neto juga dapat dihitung dengan norma perhitungan penghasilan neto atau NPPN, yaitu dengan cara mengalihkan persentase tertentu terhadap jumlah peredaran bruto dalam satu tahun. Metode ini digunakan oleh wajib pajak orang pribadi dengan jumlah omset tertentu dan dapat tetap diwajibkan melakukan pencatatan. Dalam perhitungan pajak orang pribadi, terdapat juga penghasilan tidak kena pajak sebagai pengurangan penghasilan. Besarnya ditentukan berdasarkan status perkawinan dan jumlah tanggungan, sehingga dapat mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan. Depresiasi atau penyusutan adalah proses mengalokasikan harga perolehan aset tetap berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Dalam perpajakan, biaya perolehan aset tidak dapat langsung dibebankan dalam satu periode, tetapi harus dialokasikan secara bertahap, yaitu berlaku untuk aset berwujud, tidak termasuk tanah dengan hak tertentu, dan digunakan untuk kegiatan usaha. Pengelompokan aset dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu harta selain bangunan dan harta berupa bangunan. Harta selain bangunan dikelompokkan menjadi 4, yaitu kelompok 1 sampai 4 tahun, kelompok 2 8 tahun, kelompok 3 16 tahun, dan kelompok 4 20 tahun. Sedangkan bangunan permanen sama dengan 20 tahun, tidak permanen maksimal 10 tahun. Saat dimulainya penyusutan, tergantung kondisi aset yang dimiliki. Saat aset dibeli, saat aset selesai dibangun, atau saat mulai digunakan atau menghasilkan. Dalam kondisi tertentu, waktu mulai penyusutan dapat ditentukan dengan persetujuan Direktorat Jenderal Pajak. Metode penyusutan terdapat dua yang dapat digunakan oleh wajib pajak. Yang pertama, metode garis lurus atau beban, yaitu beban sama setiap tahun, dan metode saldo menurun, beban lebih besar di awal. Metode saldo menurun hanya digunakan untuk aset selain bangunan, sedangkan garis lurus bisa digunakan untuk semua jenis aset.
Tarif penyusutan ditentukan berdasarkan kelompok masa manfaat aset. Kelompok 1 sampai 4 tahun 25% atau 50%, kelompok 2 8 tahun 12,5% atau 25%, kelompok 3 16 tahun 6,25% atau 12,5%, kelompok 4 20 tahun 5% atau 10%. Untuk bangunan permanen 5% dan tidak permanen 10%. Tarif ini digunakan agar perhitungan penyusutan lebih terstruktur dan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Nah, kita masuk ke dalam amortisasi. Amortisasi merupakan proses pengalokasian harga perolehan atas aktiva tidak berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Dalam perpajakan, biaya perolehan aset tidak berwujud tidak dapat langsung dibebankan, tetapi harus dialokasikan selama masa manfaatnya. Yang pertama berlaku untuk aset tidak berwujud, kedua digunakan untuk kegiatan usaha, contohnya hak lisensi atau goodwill. Objek amortisasi dilakukan atas hak tidak berwujud yang digunakan untuk memperoleh, menagih, dan memelihara penghasilan. Hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan goodwill atau muhibah. Biaya terkait perolehan atau perpanjangan hak tersebut diamortisasi sesuai masa manfaatnya. Kelompok harta berwujud dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama kelompok 1 4 tahun, kelompok 2 8 tahun, kelompok 3 16 tahun, dan kelompok 4 20 tahun. Pengelompokan ini digunakan untuk menentukan tarif amortisasi yang sesuai. Metode amortisasi terdapat dua yang dapat digunakan oleh wajib pajak. Yang pertama metode garis lurus, beban sama tiap tahun, dan metode saldo menurun, beban lebih besar di awal. Wajib pajak dapat memilih metode yang digunakan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Tarif amortisasi sendiri ditentukan berdasarkan masa manfaat aset tidak berwujud. Terdapat 4 kelompok. Yang pertama kelompok 1 4 tahun 25% atau 50%, kelompok 2 8 tahun 12,5% atau 25%, kelompok 3 16 tahun 6,25% atau 12,5%, kelompok 4 20 tahun 5% atau 10%. Tarif ini digunakan agar alokasi biaya lebih sistematis dan sesuai dengan aturan perpajakan. Kesimpulan dari materi yang sudah dibacakan adalah dasar perhitungan pajak merupakan komponen utama dalam menentukan besarnya pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Penghasilan kena pajak diperoleh dari penghasilan neto yang telah dikurangi biaya-biaya yang diperkenalkan serta penghasilan tidak kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi. Selain itu, depresiasi dan amortisasi berperan penting dalam perhitungan pajak karena keduanya merupakan metode pengalokasian biaya atas aset selama masa manfaatnya. Depresiasi digunakan untuk aset berwujud, sedangkan amortisasi untuk aset tidak berwujud. Yang keduanya mempengaruhi laba dan jumlah pajak terutang. Perhitungan pajak harus sesuai ketentuan, pengelolaan biaya mempengaruhi pajak, dan pemahaman yang baik dapat menghindari sanksi. Baiklah, sekian dari materi yang saya jelaskan. Terima kasih, sampai bertemu di materi selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.